Bab 2. Kasih karunia Allah dalam perjanjian baru. Anda mungkin bertanya, ya jika Yesus adalah sifat Tuhan yang sesungguhnya, jadi apa yang sebenarnya sedang Allah lakukan di perjanjian lama? Firman Allah memberitahu kita dengan jelas apa yang sedang Allah lakukan. Roma 5 ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ketika kita menggunakan istilah hukum Taurat, kita dapat mengacu kepada semua perjanjian lama. Tapi hukum Taurat yang digunakan dalam konteks ayat ini lebih spesifik. Ketika kita mengatakan hukum Taurat di sini, kita sedang mengacu kepada hukum Musa, di mana termasuk 10 hukum Allah, penghakiman, penghukuman, dan semua peraturan dan ketatan-ketatan upacara. Roma 5:13 menunjukkan kepada kita bahwa sebelum ada Taurat atau sebelum Taurat Musa diperkenalkan, dosa telah ada di dunia. Tapi dosa tidak diperhitungkan di mana tidak ada hukum Taurat. Kata diperhitungkan artinya mengambil apa yang telah Anda lakukan dan menerapkannya kepada Anda atau menimpakan pelanggaran kepada Anda. Dengan kata lain, dosa tidak diperhitungkan sebelum manusia sampai Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Kasih karunia diberikan setelah kejatuhan. Konsep kebanyakan orang tentang Allah adalah saat dosa memasuki Taman Eden, murka Allah mulai dilepaskan ke atas umat manusia. Orang-orang percaya bahwa Allah itu kudus dan manusia tidak, jadi Allah memisahkan manusia dari dirinya sendiri dan mengusir Adam dan Hawa dari hadiratnya karena kekudusannya tidak dapat tahan melihat manusia yang berdosa. Tapi ada suatu masa dari Adam sampai Musa ketika Allah berurusan dengan manusia dengan kasih, belas kasihan dan pengampunan daripada dengan murka dan penghakiman. Tentu saja saya percaya bahwa Allah kudus dan saya tahu bahwa manusia berdosa, tapi kasih Allah begitu besar sehingga Ia tidak mengusir manusia begitu saja dari hadiratnya. Secara keseluruhan, Allah berurusan dengan belas kasihan terhadap manusia dan Ia tidak memperhitungkan dosa mereka, tidak menimpakan dosa itu kepada mereka sampai zaman Musa ketika hukum Taurat diberikan. Dosa memasuki dunia ketika Adam Hawa jatuh ke dalam godaan ular di Taman Eden. Mari kita membaca dengan seksama bagaimana Allah berurusan dengan mereka. Kejadian 3 ayat 22-23. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ketika Anda melihat kata lalu, Anda seharusnya selalu melihat apa yang terjadi sebelumnya. Jadi lalu berarti ayat itu berkaitan dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Kata lalu menghubungkan pengusiran Adam Hawa dari taman dengan apa yang baru saja dikatakan. Apa yang akan terjadi jika Allah tidak mengusir mereka? Alasan Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari taman adalah karena Ia tidak ingin mereka makan buah pohon kehidupan, yang artinya semua umat manusia akan hidup selamanya dalam keadaan mereka yang berdosa, bukan karena Allah tidak tahan dengan manusia. Adam Hawa berdosa terhadap Allah, tapi Allah tidak mengusir mereka dari hadiratnya. Hadirat Allah pergi bersama Adam dan Hawa dan keturunan mereka di luar Taman Eden. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa bahkan setelah Adam Hawa berdosa dan meninggalkan taman, Allah masih berjalan dan berbicara dengan mereka di hari sejuk. Ia masih bersekutu dengan mereka, bertentangan dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan. Allah yang kudus masih bersekutu dan hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa. Alasan Allah mengusir Adam Hawa keluar dari taman adalah karena Ia sangat mengasihi mereka. Ia tidak ingin mereka mengambil buah pohon kehidupan dan hidup selamanya di dalam sebuah tubuh yang sudah rusak oleh dosa. Dosa memberi setan kesempatan untuk menaruh penyakit dan segala jenis kutuk atas kita. Dapatkah Anda membayangkan seperti apa kelihatannya ketika kanker menghancurkan tubuh Anda, tetapi karena Anda telah makan buah pohon kehidupan, Anda tidak dapat mati?
Dapatkah Anda membayangkan seperti apa kelihatannya untuk hidup selama-lamanya dengan penyakit-penyakit menghancurkan tubuh Anda, namun Anda tidak bisa mati karena penyakit-penyakit itu? Belas kasihan Tuhanlah yang mengusir manusia dari Taman Eden dan jauh dari pohon kehidupan. Bagi seseorang yang mengenal Allah dan menerima penyediaannya, ada sebuah tubuh mulia yang sedang datang, yang tidak akan tunduk kepada hal-hal yang tubuh duniawi ini tunduk di kehidupan ini. Ada sebuah tubuh kemuliaan yang sedang datang lebih baik dari tubuh yang dimiliki Adam Hawa setelah mereka berdosa. Allah mengusir mereka dari taman karena Ia tidak ingin mereka hidup selamanya dalam sebuah tubuh rusak, tunduk kepada hal-hal yang kepadanya kita tunduk karena dosa. Dalam Kejadian 4 kita melihat bahwa Allah masih bersekutu dengan manusia setelah kejatuhan di luar taman. Kita tahu itu karena Allah berbicara kepada Kain Habil. Bagaimana Kain Habil tahu harus membawa persembahan? Bagaimana mereka tahu harus membawa persembahan yang mengandung darah dan memberikan buah sulung hasil kerja mereka kepada Allah? Adam Hawa tidak menjelaskan pengorbanan darah kepada mereka di taman karena mereka tidak memiliki pelanggaran untuk ditebus. Alkitab tidak mengatakan ini secara hurufiah, tapi buktinya jelas bagi saya bahwa Allah masih berbicara dengan Adam Hawa dan dengan Kain Habil. Ia masih berbicara, berkomunikasi dengan mereka karena mereka mengerti tentang persembahan korban dan bagaimana menghampiri Dia. Setelah Kain Habil memberikan persembahan mereka, Kejadian 4 ayat 5 berkata, "Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya." Dikatakan bahwa Allah tidak mengindahkan persembahan Kain. Bagaimana mereka tahu Allah tidak mengindahkan persembahan Kain? Jika Anda dan saudara Anda datang dan memberikan persembahan hari ini, bagaimana Anda tahu yang mana yang Allah indahkan dan yang mana yang tidak? Sebagai orang Kristen yang lahir baru, kita memiliki kesaksian Allah dalam roh kita. Tapi Kain dan Habil belum lahir baru, jadi mereka tidak memiliki Allah di dalam diri mereka. Itu bukti bahwa Allah sedang berbicara kepada mereka. Mereka sadar Allah sedang berjalan berbicara dan bersekutu dengan mereka. Karena dalam ayat 6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain. Di sini Allah berbicara dengan suara audible kepada Kain sama seperti yang Allah lakukan dengan Adam Hawa di Taman Eden. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Kejadian 4 ayat 6-7. Allah sedang berbicara muka ke muka dengan Kain dan Habil. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kebanyakan orang mengira Allah harus memisahkan manusia dari hadiratnya karena manusia itu tidak kudus dan Allah begitu kudus sehingga tidak bisa ada persekutuan. Itu adalah konsep yang kebanyakan orang miliki tetapi tidak dibuktikan atau diajarkan oleh firman. Ketika Kain melihat Allah mengindahkan persembahan Habil, lebih daripada persembahannya, ia dikuasai oleh kecemburuan dan membunuh Habil dalam kemarahan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah berbicara kepada Kain mengenai itu. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kejadian 4 ayat 9. Sekarang berhenti dan pikirkan tentang ini. Inilah pembunuhan pertama di muka bumi. Sementara darah Habil masih ada di tangannya, suatu suara audible dari Allah di sorga berkata, "Di mana Habil adikmu itu?" Apa yang akan Anda lakukan jika Anda membunuh seseorang masih memegang senjata di tangan Anda dan Allah berbicara kepada Anda dengan suara audible? Anda mungkin akan mati karena serangan jantung. Anda mungkin melakukan banyak hal, tapi Anda tidak akan berbalik begitu saja dan berkata, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Apakah Anda tahu mengapa Kain melakukan itu? Karena ia sudah terbiasa berbicara kepada Allah. Ia berbicara kepada Allah setiap hari. Itu hal yang biasa. Pasti suara audible Allah itu sudah tidak asing lagi. Allah masih berjalan dan berbicara dengan manusia, bahkan setelah dosa memasuki dunia dan manusia diusir dari Taman Eden. Ia tidak memperhitungkan dosa dan menimpakan pelanggaran mereka terhadap mereka. Allah tidak sedang memperlakukan mereka dengan cara hukum Taurat Perjanjian Lama, memperlakukan dosa. Ia beroperasi dalam kasih, kemurahan, dan pengampunan. Namun Allah menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pembunuhan Habil oleh Kain dan membuat Kain tahu apa akibatnya. "Maka sekarang terkutuklah engkau,
terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kejadian 4 ayat 11-12. Kain menjadi takut, dan dalam Kejadian 4:14 ia berkata, Tuhan, aku akan menjadi seorang pengembara, berkeliaran di bumi, dan semua orang yang bertemu dengan aku akan berusaha membunuhku. Apakah Anda tahu apa yang Allah lakukan? Daripada menimpakan penghakiman ke atas pembunuhan pertama di muka bumi ini, Allah menaruh tanda pada Kain dan melindungi dia. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kejadian 4 ayat 15. Nah, bukankah itu bertentangan dengan gagasan agama populer? Allah tidak menyetujui dosa, tapi ia melindungi pembunuhan pertama di muka bumi. Sebaliknya di bawah hukum Taurat Perjanjian Lama, jika seseorang pergi keluar dan mengumpulkan kayu api di hari Sabat, Allah memerintahkan agar orang itu dirajam sampai mati. Baca di Bilangan 15:35. Di sini Allah melindungi Kain yang membunuh seorang manusia, tapi ia memerintahkan Musa untuk merajam seseorang yang mengumpulkan kayu api di hari Sabat. Apakah itu terlihat tidak konsisten? Kelihatannya orang yang mengumpulkan kayu api di hari Sabat tidak mendapatkan hukuman yang adil. Alasan itu terlihat seperti itu karena sebelum hukum Taurat datang, Allah tidak menimpakan dosa manusia terhadap mereka. Ia mengabaikan, tidak memperhitungkan dosa karena itu berkaitan dengan persekutuan manusia dengan Dia. Efek-efek dosa. Dalam Kejadian 3 kita membaca tentang dosa memasuki dunia. Tentu saja Anda tahu kisahnya. Allah menciptakan Adam Hawa, ia bersekutu dengan mereka dan berjalan dengan mereka pada waktu hari sejuk. Setan menipu Hawa untuk berbuat dosa dan Adam dengan sadar berdosa terhadap Allah. Ketika mereka melihat diri mereka telanjang, mereka bersembunyi dari Allah. Setelah mereka makan buah itu, Kejadian 3 ayat 7-8 berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Menurut Anda, mengapa mereka menyembunyikan diri mereka? Mengapa Anda menyembunyikan diri Anda? Saya yakin ada banyak hal yang dapat kita katakan, tapi pada akhirnya adalah ketakutan mereka bahwa akan ada pembalasan dari Allah. Mereka malu dengan apa yang telah mereka lakukan, jadi mereka menyembunyikan diri mereka. Perhatikan, Alkitab tidak berkata bahwa ketika Adam Hawa makan dari buah pohon pengetahuan baik jahat, mereka menerima pewahyuan penuh tentang semua kedalaman dosa. Kepercayaan pribadi saya adalah dibutuhkan ribuan tahun bagi manusia untuk mengeksplorasi dan menemukan kedalaman dosa. Mereka tidak begitu saja mendapatkan pengetahuan penuh tentang segala jenis dosa. Saya percaya Adam Hawa dengan standar kita bahkan setelah mereka berdosa masih sangat murni, sehingga itu pasti akan mengejutkan kita. Tidak dikatakan mereka mengerti apapun tentang kesesatan. Saya tidak percaya Adam Hawa tahu bahwa ada namanya perceraian. Jika ada orang yang pernah dibenarkan karena bercerai, itu adalah Adam. Tapi ia hidup bersama Hawa 930 tahun setelah kejatuhan itu. Saya percaya salah satu alasan untuk ini adalah karena Adam sama sekali tidak mengetahui bahwa ada pilihan lain. Adam tidak tahu ada yang namanya perceraian. Namun meskipun Allah tidak memperhitungkan dosa kepada manusia dan dibutuhkan waktu yang lama untuk orang-orang mengetahuinya, dosa memiliki efek yang merusak pada manusia dari sejak awal. Dosa tidak hanya sebuah pelanggaran terhadap Allah, tapi itu juga menciptakan sebuah pintu bagi setan untuk masuk ke dalam hidup seseorang. Dosa memiliki akibat vertikal dan horizontal. Efek vertikal dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Namun sebelum Taurat datang, Allah tidak memperhitungkan dosa manusia kepada Dia dan dosa tidak memiliki efek pada persekutuan manusia dengan Allah. Efek horizontal dosa adalah itu mengizinkan setan mengakses hidup Anda.
Meskipun Allah tidak menimpakan penghakiman penuh ke atas dosa sebelum Taurat, dosa tetap menghancurkan umat manusia. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Roma 6:16. Firman Allah menunjukkan kepada kita bahwa setiap kali seseorang berbuat dosa, mereka memberi setan jalan masuk langsung ke dalam hidup mereka. Meskipun Allah tidak menimpakan penghakiman penuh terhadap dosa, dosa mengizinkan setan untuk masuk dan menghancurkan umat manusia secara fisik, emosi, mental, dan rohani. 1. Umur yang semakin berkurang. Di zaman Adam, manusia masih hidup 969 tahun. 2000 kemudian di zaman Nuh, Allah berkata dalam Kejadian 6 ayat 3, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja." Allah tidak menetapkan tentang kehidupan yang maksimal kepada manusia, karena Nuh sendiri hidup sampai lebih dari 600 tahun. Abraham yang dilahirkan setelah zaman itu hidup sampai 175 tahun. Musa hidup sampai 120 tahun. Di bawah inspirasi Roh Kudus, Musa adalah orang yang menulis dalam Mazmur 90 ayat 10 bahwa hidup manusia akan 70 sampai 80 tahun. Jelas sekali dosa mengurangi umur manusia. Mengapa orang-orang di zaman dulu hidup sampai 969 tahun? Saya percaya dibutuhkan waktu yang lama bagi setan untuk membuat mereka yakin bahwa mereka harus mati. Mereka tidak tahu cara untuk mati. Mereka tidak pernah melihat siapapun yang melakukannya sebelumnya. Mereka tidak tahu Anda sudah mulai tua ketika berusia 30 atau 40 tahun. Mereka tidak tahu bahwa di umur 65 tahun Anda seharusnya sudah pensiun. Mereka tidak tahu bahwa ada musim flu yang datang setiap tahun. Mereka tidak tahu mengenai flu babi, flu Hongkong, kanker, dan serangan jantung. Jika mereka sakit, saya yakin mereka bahkan tidak tahu apa itu. Mereka hanya terus melanjutkan hidup. Mereka tidak tahu cara tunduk terhadap penyakit. Dibutuhkan waktu yang lama untuk setan membuat semua pengetahuan ini masuk ke dalam diri mereka. Satu-satunya hal yang Alkitab katakan mereka ketahui saat ketika mereka makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat adalah bahwa mereka telanjang. 2. Ketelanjangan. Apakah Adam Hawa kehilangan pakaian ketika mereka makan buah pohon itu? Tentu saja tidak. Adam Hawa sama telanjangnya ketika mereka makan buah pohon itu dengan sebelum mereka memakannya. Berapa orang berkata, "Tunggu dulu, mereka mengenakan jubah kebenaran kan?" Wah, saya rasa itu bukan perbandingan yang baik. Karena secara harfiah mereka tidak mengenakan jubah kebenaran atau apapun juga. Dikatakan dalam Kejadian 2:25, mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya. Tapi mereka tidak merasa malu. Mereka tidak mengenakan selembar benang pun sebelum mereka berdosa atau setelah mereka berdosa. Mereka tidak lebih telanjang setelah mereka berdosa daripada sebelum mereka berdosa. Yang berubah adalah persepsi mereka tentang itu. Tiba-tiba mereka tahu mereka telanjang. Mereka tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Mereka tidak pernah sadar akan ketelanjangan mereka sebelumnya. Umat manusia diciptakan untuk sangat sadar kepada Allah, sehingga mereka bahkan sama sekali tidak memperhatikan diri mereka sendiri. Tidak ada kesadaran diri. Mereka sangat sadar akan Allah, bukan sadar diri. Itulah cara Allah menciptakan kita, menjadi sangat sadar akan Dia, sehingga kita bahkan tidak tahu apakah kita berpakaian atau tidak. Tak satu pun dari kita pernah menjadi sadar akan Allah seperti itu, bukan? Tapi seperti itulah cara Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang?" Kejadian 3 ayat 9-11. Menurut Anda, apakah ketika Adam berkata, "Aku takut karena aku telanjang," Allah menjawab, "Apakah kau benar-benar telanjang? Kau bercanda?"
Menurut Anda, apakah itu kali pertama Allah melihat bahwa mereka telanjang? Tentu saja tidak. Allah tahu mereka telanjang. Allah menciptakan mereka telanjang. Tapi Ia tahu mereka tidak menyadari mereka telanjang sebelum mereka berbuat dosa. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya telanjang dengan semuanya ini? Bagi kita itu mungkin nampak bukan alasan yang baik bagi Adam Hawa untuk menyembunyikan diri mereka. Tapi menurut Alkitab itu adalah satu-satunya hal yang mereka sadari yang membuat mereka lari dan bersembunyi dari Allah. Memangnya ada apa? Saya rasa alasan mengapa ini sangat penting adalah karena Allah tidak telanjang. Allah berpakaian. Apakah Anda tahu tidak ada referensi tentang Allah atau makhluk surgawi di semua firman Allah di mana Allah atau seorang malaikat telanjang? Mereka selalu berpakaian. Allah memakai pakaian. Apakah Anda tahu bahwa dalam Wahyu 19 ayat 8 kita akan mengenakan pakaian di sepanjang kekekalan? Anda akan memiliki jubah kebenaran yang terbuat dari sesuatu seperti linen putih yang akan bercahaya. Tak seorang pun di surga yang berkeliaran dalam keadaan telanjang. 3. Takut penolakan. Adam Hawa tidak sepenuhnya sadar akan diri sendiri, yang membuat mereka sangat rentan pada kejahatan. Dan saya percaya akibat langsungnya adalah takut tertolak. Mereka sudah terbiasa melihat Allah dan makhluk surgawi berpakaian. Kemudian tiba-tiba ketika mereka makan pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka menyadari mereka tidak berpakaian. Ketika Anda menyadari Anda berbeda dari orang lain, reaksi daging yang natural adalah selalu takut. Takut Anda adalah takut ditolak. Penolakan karena berbeda adalah akar dari semua prasangka rasial. Menurut pendapat saya, sebenarnya adalah suatu hal bodoh bagi orang percaya untuk memiliki prasangka rasial. Jika saja orang-orang Kristen mau menggunakan otak mereka, mereka akan menyadari bahwa di sorga mereka akan bersama semua orang. Saya rasa adalah bodoh untuk berpikir bahwa seseorang ada di bawah standar karena warna kulit mereka. Meskipun demikian, terkadang kita semua dapat merasakan takut menjadi berbeda. Saya telah diundang untuk berbicara di gereja-gereja orang negro, di mana saya adalah satu-satunya orang berkulit putih di sana. Meskipun saya tahu mereka mengasihi saya tidak berpikir mereka akan memperlakukan saya sedikit agak berbeda. Orang-orang biasanya agak sedikit canggung ketika mereka sadar bahwa mereka berbeda dari semua orang lainnya. Itulah alasan begitu banyaknya tekanan teman sebaya di masyarakat. Mengapa semua orang ingin menjadi seperti orang lain? Mereka ingin diterima. Allah menciptakan kita untuk penerimaan, untuk dikasihi sebagaimana adanya kita. Ia tidak menciptakan kita untuk penolakan. Tidak ada orang yang menyukai penolakan. Orang-orang membenci penolakan karena itu menyakitkan. Allah tidak merancang Anda dengan kapasitas emosi untuk penolakan. Anda tidak seharusnya berada di tempat di mana Anda dapat hidup begitu saja. Anda dapat dan seharusnya berada di tempat di mana penolakan tidak akan mengalahkan Anda karena Anda belajar cara menyerahkannya kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang telah bergabung dengan geng, melakukan pembunuhan dan melakukan semua hal yang mengerikan hanya untuk diterima. Ketika Anda menyadari Anda berbeda, ada ketakutan bahwa jika Anda tidak seperti semua orang, mereka mungkin tidak menerima Anda. Jadi kita semua cenderung tertarik ke arah yang dianggap rata-rata atau normal untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Saat Adam Hawa berdosa, mereka menyadari mereka tidak seperti Allah lagi, dan mereka takut penolakan. Mereka takut pada murka dan pembalasan yang datang atas mereka. Adalah pendapat pribadi saya bahwa hal itu menghancurkan hati Allah karena berpikir makhluk ciptaan yang Ia ciptakan akan sangat takut kepadanya sehingga mereka ingin lari dan bersembunyi dari Dia. Tapi itulah yang diakibatkan dari pengetahuan akan dosa. 4. Selamanya berhutang. Pengetahuan akan dosa akan membuat seseorang merasa bersalah, dan ketika seseorang merasa bersalah, mereka menghindari orang yang mereka hutangi karena dosa mereka. Untuk menggambarkan ini, izinkan saya membagikan sebuah contoh tentang saat ketika saya berhutang uang kepada seorang wanita. Ia adalah pemilik rumah saya, wakil direktur dari sebuah bank, dan saya berhutang 1 bulan uang kontrakan. Saya telah memberitahu wanita ini bahwa saya tahu saya berhutang kepadanya.
Saya berkata, "Maafkan saya berjanji saya akan membayarnya, meskipun jika saya harus menjual darah istri saya. Saya telah berjanji bahwa saya akan membayarnya." Wanita ini bersikap baik kepada saya dan ia berkata, "Jangan khawatir tentang itu, aku mempercayaimu, aku tahu kau akan membayarnya." Ia bersikap sebaik mungkin, tapi saya tahu bahwa saya telah melewati batas pembayaran dan saya merasa buruk tentang itu. Suatu hari saya sedang berjalan di jalan dan saya melihat dia datang. Ketika saya melihat dia, saya masuk ke dalam sebuah toko meskipun saya tidak memiliki uang sepeser pun di saku saya. Saya bahkan tidak dapat menggunakan telepon umum, tapi saya masuk dan mulai terlihat sepertinya saya akan membeli sesuatu, sehingga saya dapat menghindari bertemu wanita ini di jalan. Ia sudah memberikan kasih, belas kasihan dan pengampunan kepada saya. Tapi karena saya tahu saya berutang kepadanya, saya tidak ingin berbicara kepadanya. Itu adalah sebuah keadaan negatif bagi saya dan saya tidak ingin menghadapinya. Jika Anda mau jujur, Anda akan setuju bahwa itu sama dengan kita semua. Kita tidak suka berada di sekeliling orang-orang yang terus-menerus mengingatkan kita tentang hal-hal negatif dalam hidup kita. Dan hanya dengan menyebutkan tentang Allah, pribadi yang kepadanya kita berhutang segala sesuatu, akan membuat kita berlari menjauh jika kita telah berbuat dosa. Pengetahuan akan dosa, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat akan membuat Anda berlari menjauh dari Allah daripada mendekat kepadanya. Adam Hawa seharusnya berlari mendekat kepada Allah ketika mereka berbuat dosa daripada berlari menjauh dari Dia. Kita berlari dari Allah dan berusaha menjauh dari Dia ketika kita berbuat dosa dan atau merasa tidak layak. 5. Penipuan. Efek penting lain dari dosa adalah itu juga membutakan dan menipu orang-orang. Alkitab berkata dalam Ibrani 3:13 bahwa hati kita menjadi keras melalui tipu daya dosa. Hati manusia menjadi keras terhadap hal-hal dari Allah dalam perjanjian lama. Mereka begitu jauh dari Allah sehingga mereka membenarkan segala jenis perbuatan dosa. Dalam 2 Korintus 10 Alkitab berkata, "Tidaklah bijak bagi orang-orang untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain." Alkitab mengajar kita bahwa tidaklah bijak untuk mengukur diri Anda terhadap mereka yang ada di sekeliling Anda. Mungkin Anda telah mendengar orang-orang berkata, "Ya, jika orang-orang munafik di gereja sana bisa masuk surga, saya juga akan masuk surga." Nah, Alkitab berkata bahwa itu bukanlah pengukur yang baik. Bagaimana jika orang-orang munafik di gereja tidak masuk surga? Di sepanjang sejarah, orang-orang telah berusaha membenarkan dosa mereka dengan mencari seseorang yang lebih buruk daripada mereka untuk membandingkan diri mereka dengannya. Orang-orang akan mencari contoh yang paling buruk di sebuah gereja dan berkata, "Jika mereka pergi ke gereja dan berhasil masuk surga, aku juga akan masuk surga." Itu adalah sebuah standar perbandingan yang buruk. Orang-orang tidak akan diukur oleh orang-orang munafik di gereja. Orang-orang akan dibandingkan dengan Yesus. Baca di Roma 3:23. Kecuali mereka bertobat, mereka membutuhkan seorang juru selamat. Tapi sudah menjadi sifat manusia untuk membandingkan diri mereka kepada orang lain untuk alasan bagi dosa mereka. Homoseksualitas dulu sama sekali tidak diterima oleh standar siapapun bahkan di dunia. Tapi sekarang bahkan beberapa politisi, orang-orang di posisi publik yang harusnya dihormati, secara terbuka mendukung gaya hidup itu. Fenomena baru-baru ini telah mengubah pendapat banyak orang terhadap itu, karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain dengan berkata, "Ya, jika dia melakukannya atau dia tidak bermasalah dengan itu, pasti itu tidak terlalu buruk." Satu-satunya masalah adalah politikus itu tidak akan pernah menjadi standar Anda untuk membandingkan diri Anda. Adalah salah total dengan cara terbuka mendukung sesuatu yang Allah benci hanya karena seseorang mendukungnya. Tidak peduli betapa kaya dan berkuasanya mereka atau posisi apa yang mereka miliki. Mengapa kita menipu diri kita dengan berpikir tidak apa-apa jika kita berbuat dosa atau tidak? Marilah kita melihat Kain sekali lagi. Ketika Kain membunuh seorang manusia, Allah melindungi dia daripada menimpakan murka kepadanya. Ini bukan karena Allah setuju dengan apa yang telah Kain lakukan, tapi karena kebaikannya. Roma 2 ayat 4 berkata, "Kemurahan Allah ialah menuntun kau kepada pertobatan."
Allah ingin menunjukkan kasih dan kemurahan-Nya kepada umat manusia. Meskipun mereka layak menerima penghakiman, Ia ingin menunjukkan kasih dan kemurahan-Nya untuk menarik manusia kepada diri-Nya sendiri. Tapi manusia mulai menyalahartikan apa yang sedang Allah lakukan ketika Ia melindungi Kain dan bukan menjatuhkan hukuman atas dia. Pembunuhan kedua yang dicatat Alkitab adalah Lamek, keturunan Kain. Ketika Lamek membunuh seorang manusia, ia berseru kepada Allah dan berkata, jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Kejadian 4 ayat 24. Dengan kata lain, jika Allah melindungi Kain seperti yang telah ia lakukan, tentu saja Allah akan melindungi aku lebih lagi. Allah tidak mengatakan ini, Lameklah yang mengatakannya. Apakah Anda lihat apa yang sedang terjadi? Lamek sedang berkata, jika Kain bebas dari pembunuhan, maka aku akan bebas dengan pembunuhan. Aku lebih dibenarkan daripada Kain. Orang-orang mulai mengartikan kesabaran dan kebaikan Allah seakan-akan Ia memperkenankan dan membiarkan dosa. Orang-orang mulai berkata, ya, dosa pasti tidak akan begitu buruk. Ini tidak pernah menjadi pesan yang ingin Allah sampaikan. Tapi ketika dosa menipu seseorang, mereka akan berpikir dan melakukan hal-hal yang sangat bodoh. Alasan Allah menunda memberi hukum Taurat. Pada saat Kejadian 6 ayat 6, dosa telah menjadi sangat buruk di muka bumi dan Alkitab berkata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Allah itu panjang sabar dan untuk Dia sampai menyesal telah menciptakan manusia, orang-orang pasti telah sangat berbuat dosa. Dalam Matius 24 ayat 37, Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dengan kata lain, Yesus berkata, manusia akan berbuat dosa dengan cara yang sama mereka berbuat dosa di zaman Nuh ketika Ia datang kembali. Kita masih belum melihat dosa dalam manifestasinya sampai tingkat seperti di zaman Nuh. Dalam waktu kurang dari 2000 tahun dari zaman Adam sampai zaman Nuh, dunia menjadi begitu rusak sehingga itu tidak pernah rusak seperti itu lagi. Saya jamin zaman ini benar-benar rusak, tapi kita belum melihat dosa sampai sebanyak Nuh melihatnya. Saya dapat memberi Anda fakta arkeologis, informasi yang saya baca tentang benda-benda peninggalan bersejarah yang telah digali, yang menunjukkan kita bahwa kita belum melihat kedalaman dosa sampai tingkat di mana Nuh melihatnya di zaman itu. Selama dalam waktu kurang 2000 tahun, dosa berkembang sampai ke satu titik di mana dalam waktu 4000 selanjutnya, zaman air bah sampai sekarang, itu tidak pernah setara. Ada alasan dosa telah ditahan. Setelah air bah, Allah akhirnya melakukan sesuatu untuk membatasi multiplikasi dosa di bumi. Ia memberi Musa hukum Taurat Perjanjian Lama dengan menyatakan dengan tegas apa yang benar dan apa yang salah. Dengan memberi manusia standarnya yang sempurna, Allah sedang berkata, inilah bukti bahwa dosamu tidak dapat diterima. Tetapi memberikan hukum Taurat bukanlah keinginan Allah. Jika Allah selalu ingin membatasi dosa melalui hukum Taurat, jika ini adalah rencana dan sifat Tuhan sesungguhnya, mengapa Ia tidak memberitahukan kepada Adam Hawa di taman setelah mereka berbuat dosa? Ia berbicara kepada mereka muka ke muka. Ia dapat saja memberi hukum Taurat itu kepada mereka waktu itu. Mengapa Ia harus menunggu 2500 tahun sebelum memberitahukan hukum Taurat itu melalui Musa? Alasan utamanya adalah karena kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Allah tidak pernah ingin kita mencari keselamatan karena takut akan murka-Nya, tetapi karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Tapi ada alasan lain mengapa Allah tidak memberi Taurat kepada Adam Hawa. Allah tidak ingin Adam Hawa mengetahui kengerian dan kedalaman dosa mereka. Dapatkah Anda membayangkan apa yang akan dirasakan oleh Adam Hawa jika mereka mengerti apa yang akan diakibatkan oleh dosa mereka terhadap umat manusia? Dapatkah Anda membayangkan seperti apa kelihatannya jika mereka telah diberikan sekilas penglihatan tentang miliaran orang yang akan masuk neraka di sepanjang kekekalan karena apa yang telah mereka lakukan? Dapatkah Anda membayangkan jika mereka melihat gambar dari semua penderitaan, tragedi perang dan kekejaman
yang akan diakibatkan oleh dosa mereka, apa yang akan diakibatkan dari hal-hal itu kepada mereka, mereka pasti tidak akan dapat tahan dengan kesadaran itu. Saya rasa mereka pasti tidak akan bisa hidup dengan itu. Allah tidak ingin Adam Hawa mengetahui kedalaman dosa mereka meskipun mereka bersalah. Ia tidak ingin memperhitungkan dosa kepada mereka, jadi ia beroperasi dalam kasih dan kemurahan kepada mereka. Ia memutuskan untuk tidak menyingkapkan kepada mereka semua hukum-hukumnya tentang betapa berdosanya mereka dan apa yang telah mereka lakukan terhadap umat manusia. Daripada mencurahkan semua murkanya kepada mereka, ia beroperasi dalam kasih dan kemurahan kepada mereka dan keturunan mereka. Keturunan Adam Hawa pasti akan mulai menghindari Allah lebih lagi jika ia telah membuat mereka mengerti betapa jahatnya mereka. Jika mereka mengerti sudut pandang Allah akan dosa, keputusasaan pasti akan dirasakan oleh manusia sampai sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan dapat percaya Allah menawarkan kepada mereka belas kasihan atau pengampunan. Mereka tidak akan bisa mengharapkan pertolongan dari Dia dan akan menyerahkan diri mereka kepada setan. Dengan menunjukkan kepada Adam, Hawa dan keturunan mereka kemurahan kasih dan pengampunan, Allah sedang menarik mereka kepada dirinya agar mereka dapat menerima janji penebusannya melalui kedatangan Mesias dan diselamatkan. Bahkan ketika Kain membunuh seorang manusia, Allah menunjukkan kasih dan pengampunan itu kepada dia daripada murka. Tapi orang-orang mulai salah mengerti akan kemurahan Allah dan keturunan Kain mulai membenarkan dosanya mereka karena Allah tidak menghukum Kain. Mereka mulai berpikir, ya Allah pasti tidak benar-benar menentang itu karena Kain dibebaskan dari itu. Jadi manusia mulai melihat kurangnya hukuman Allah sebagai persetujuan dan menurunkan standar kekudusan mereka. Orang-orang mulai semakin tenggelam dalam dosa, menundukkan diri mereka lebih dan lebih lagi kepada setan, sampai pada titik di mana setan benar-benar menghancurkan umat manusia. Untuk menyelamatkan mereka yang adalah orang benar dan menghindarkan kebinasan total manusia, Allah memutuskan untuk melenyapkan umat manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Dalam Kejadian 6, Allah mengirimkan air bah sebagai ekspresi sementara dari murkanya di atas bumi. Tapi bahkan air bah itu sebenarnya adalah manifestasi kasihnya yang nyata. Karena dosa telah menjadi sangat buruk, Allah hanya mendapatkan 8 orang yang responsif terhadap dia. Jadi jika ia tidak ikut campur tangan dan melakukan sesuatu, tidak akan ada seorang pun yang setia kepada dia di bumi, dan kita tidak akan pernah memiliki rencana penebusan. Karena kasihnya, Allah membuat suatu rencana penebusan bagi mereka yang telah hidup dan mereka yang akan hidup di bumi di masa depan. Yesus adalah agen Allah untuk penebusan, dan ia harus dilahirkan dari manusia yang bukan dari garis keturunan orang yang rusak. Yesus harus dilahirkan dari orang-orang yang telah memberikan tempat kepada Allah dan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja melalui mereka. Jika Allah tidak campur tangan dengan air bah, tidak akan ada perawan yang melahirkan Yesus. Dosa telah menjadi begitu buruk di muka bumi. Meskipun air bah adalah penghakiman Allah, itu juga adalah sebuah manifestasi dari kemurahan dan kasih Allah bagi masa depan manusia. Allah menunjukkan kesabaran yang besar dalam berurusan dengan dosa dari zaman Adam sampai zaman Nuh. Ia beroperasi dalam kemurahan, kasih dan pengampunan, tidak memperhitungkan dosa orang-orang kepada mereka. Mengapa? Apakah karena ia menyetujui dosa? Tidak, itu karena ia tidak ingin orang-orang tahu betapa jahat dan kotornya mereka. Karena pengetahuan akan dosa membuat orang-orang menjauh dari dia. Tapi pada akhirnya dosa berkembang sangat buruk sebelum air bah. Sehingga setelah air bah, Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Sekali lagi, ini bukanlah pilihan pertama Allah, tapi itu adalah satu-satunya pilihan yang manusia berikan kepada Dia.